Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin. Hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa yadfawanna balaya hunkamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur dari hati yang paling dalam kita panjatkan kehadiratnya selaku persembahan kita atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas limpahan berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disukainya dan yang diridainya. Itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Termasuk juga nikmat yang selalu kita perlukan, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. Sehingga alhamdulillah sampai dengan saat malam ini kita masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, bersama-sama hadir tempat yang mulia dan suci ini, bersama-sama beriktikaf dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah yang kita perlukan karena memiliki fadilah dan keutamaan mencapai menjadi 27 derajat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu istiqamah melaksanakannya. Kemudian kita ingin untuk mendapatkan kesempurnaan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita sempatkan diri selain berzikir, berdoa dan sunnah-sunnah lainnya. Kita lalu sempatkan diri untuk mengikuti kegiatan tausiah yang disebut dengan Rawdatul Jannah, taman surga, bagi peserta jamaah yang selalu mengikutinya dan menghadirinya. InsyaAllah dia akan berada di taman surga tentunya. Dan bukan hanya itu yang kita perlukan, pahala-pahala yang berlipat ganda
janji-janji yang itu berharga, bahkan akan menjadi penghuni surga. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mendapatkan tuntunan petunjuk agama untuk dapat melaksanakan maksimal, melaksanakan sebaik-baiknya. Karena kalau orang yang sudah levelnya tinggi, orang yang soleh dan dekat dengan Allah, sudah tidak lagi memikirkan selalu ngatiang marak bahasa ente pahala si belik. Dia tidak begitu menjadi kepikiran. Walaupun itu akan menjadi kenyataan dan pasti akan menemukannya, tetapi dia selalu merasa belum pantas sebagai hamba Allah yang mendapatkan balasan pujian dengan ibadah yang dilaksanakan begitu sederhana, masih belum maksimal, belum menemukan bagaimana asyik dan nikmatnya ibadah. Dia merasa masih jauh dengan Allah. Yang selalu menjadi pikirannya bagaimana supaya dia menemukan tuntunan cara-cara beribadah sebagaimana praktik ibadahnya di kalangan para ulama aminin, para ulia arifin, orang-orang soleh, mulai dari para nabi rasul yang begitu nikmatnya, asyiknya, bahkan jangankan nabi rasul, di kalangan manusia biasa, tetapi sudah mencapai level tinggi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dipersembahkan bukan semata-mata karena ambisi untuk masuk surga, dan karena meleta masuk surga, dan karena takut masuk neraka, tetapi karena rindunya dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang memiliki kekuasaan alam yang begitu luasnya, bukan hanya sekadar satu macam alam. Ada alam nyata yang bisa kita lihat seperti dunia yang begini luasnya, isinya dengan berbagai macam makhluk. Di kalangan manusia saja sudah tidak satu macam manusia, bukan satu bangsa. Subhanallah, ada bangsa Cina, bangsa Arab, ada bangsa apa banyak sekali. Nah, juga yang bukan manusia di kalangan makhluk yang berkaki empat. Belum lagi di darat. Subhanallah. Belum lagi menyebut alam di luar nyata yang gaib, alam malakut, sampai ada mengatakan alam itu 180 alam. Yang kita lihat saja alam dunia ini benar-benar kagum. Nah, ini yang kita perlu miliki, bagaimana supaya kita memiliki rasa kekaguman, kita kagum dengan alam yang ada. Maka bila kita kagum, maka kita tentu akan selalu kagum dengan pencipta alam, sehingga kita selalu memujinya, selalu menyebutnya, karena kita kagum. Kagum kepada salah seorang teman kita saja yang punya prestasi, wah, selalu kita ceritakan, selalu sebut si fulan itu memang hebat, pintar.
Cipuran itu luar biasa dengan hanya satu prestasi. Nah, ini yang perlu, sehingga dengan melihat alam yang ada, melihat bumi, langit, itu semuanya adalah penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak dapat dilihat, tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk melihat kekuasaannya. Bila melihat kekuasaannya, ciptaannya, maka otomatis ingat kepada Sang Penciptanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tentu melalui kajian-kajian agama ini kita bisa menemukan tuntunan-tuntunan agama sehingga ibadah kita semakin meningkat, supaya ibadah kita berkualitas, dan itu memerlukan perjuangan, memerlukan kesungguhan, dan insya Allah bila mana hati yang tulus, sekecil apapun ya, dari ibadah yang kita lakukan melalui kegiatan tausiah seperti ini, begitu tinggi besar penghargaannya, pahala yang berlipat-lipat ganda. Jamaah sekalian, mari kita melihat bagaimana ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah seorang khalifah yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau disebut dan mendapat predikat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babul ilmi. Ali karramallahu adalah sebagai pintu ilmu. Kalau mau mencari ilmu, lewat pintunya. Nabi Rasulullah sebagai gudangnya, pintu gerbangnya Ali. Ali tidak akan pernah kekurangan dan ilmu, cerdas dan pintar selain berani. Nah, beliau salah satu ungkapannya mengatakan, man istaqa ilal jannah sar'a ilal khairat, wa man asfaqa minan nar intaha anis syahawat, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat, wa man arafa dunya hanat alaihi musibat. Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang betul-betul merasa rindu ila jannah, dengan surga, rindu ingin masuk surga tentunya, sar'a ilal khairat, maka pasti dia akan dengan segera, tanpa menunda-nunda, dengan gesitnya, sara'nya gesitnya ilal khairat, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan. Dia selalu mencari cara jalan untuk dapat melakukan yang namanya setiap kebaikan yang menguntungkan untuk dirinya, keluarga maupun orang lain. Asal itu kebaikan, apalagi yang nyata-nyata mendapatkan balasan yang sangat tinggi di Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah tertinggal. Dia mengetahui apa kelebihan-kelebihannya, dia tahu seperti apa keistimewaannya, maka dia kejar. Apalagi nak beli, nyata-nyata pahalanya, nak baca doang, dia boleh ketinggalan. Lagu Arab kadang-kadang walaupun dia beli, pahalanya luar biasa, kita diingatkan, diberitahukan oleh guru-guru kita. Angkun balasan akan diterimanya. Bahkan di dunia pun dia akan diberikan
kemudahan-kemudahan dalam hidupnya asal dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jangankan berjamaah, sholat sunat saja. Khairum minad dunya wa fiha. Bagusan si dunia barang selapu isaina. Lalu angkut kelebihan. Lalu sekedi atena dinar igat mestikan geger. Aduh, mayan tidam. Mayan tindo. Benar lolos tindo lah. Benar-benar tertutup mata hatinya. Gelap. Tidak ada cahaya lampu penerang. Tak menarik sama sekali. Dianggap biasa. Bahkan sudah lanjut usia. Sang masih bajang, jak sang malum bajang alana. Belagu ini wah tua kadang-kadang. Masya Allah. Bukan siaran tua sini tak apa. Wah karing gani hitung doang kan karing pira tahun watina. Den pira tahun. Apalagi wah mulai bidap sakit-sakitan 60-70 tahun anti beh. Masya Allah. Cukup ya cukup membuat kita takut jamaah. Kalau udah umur 70 tahun ya kan wah harap bonus lah ini. Nabi 62. Kita 70 bahkan alasannya masih ala hidup dengan umur Nah, jangan merasa tertipu dan perasaan-perasaan seperti itu. Hendaklah merasa seakan-akan besok, lusa, wah, dia negara di dunia, wah. Wah, seakan-akan begitulah. Dari halus ada rasa seakan-akan dia dengan suwe. Nah, lawan dia dengan dia ini wajib. Melina doang terus berhayal. Kadang-kadang macam-macam terus hayalan-hayalan yang punya ini, ingin punya itu. Segala-galanya. Masya Allah, itu banyak yang kita lihat, terutama melihatnya umpamanya waktu kejadian zaman mele lalu pihak balik sematan bertingkat baik. Bagus, pihak balik. Jangan kejari balik bukalamak lolat. Pas tegana jari. Terdokap si malaikat. Dokap si malaikat. Ini untuk balik antai bawa Jepun. Dan dia balik ini entah memiak doang. Lelah berapa biaya berjutaan tanpa disadari. Dan semangat yang betul tinggi membangun dia untuk menikmati rumahnya, belum sempat dia nikmati rumah mewahnya, wah ponggo, wah pindah tuh bawa Jepun. Nah seperti itu jamaah kejadian dunia, hidup manusia di dunia, yang tentu orang yang beriman akan selalu siap siaga mengantisipasi kejadian-kejadian secara tiba-tiba. Tentu tidak ada lain kalau orang beriman adalah beramal soleh, segera menuju kebaikan, sa'ilal khairat, segera melakukan kebaikan. Nah, waman asfaqa minan nar. Kemudian yang kedua, kalau memang benar-benar dia merasa takut dengan api, bahasa India kan takut kita jamaah lagi. La ilaha illallah. Belum dia takut jawaban tercuali. Wanen gati wah. Coba lagu. Dararan wanen. Laun hijab doang. Laun dia pacu. Bau terus be, teman-teman be. Dia memilih sembahyang, ngaji, anti be. Nah, siapa yang benar-benar merasa takut dengan nar api, intahanis syahwat, pasti dia tidak akan memiliki keinginan, ambisi untuk hidup berpoya-poya, bersenang-senang, karena itu adalah merupakan dorongan nafsu syahwat. Kalau sudah nafsu syahwat berkuasa pada dirinya, nikmat-nikmat yang sudah ada, yang dimilikinya tidak dianggap ada, tidak berharga.
Dia nak puas terus melen doang. Ini terus dia tetap pendirian. Nah, kenapa? Karena dia tidak ingat yang namanya neraka. Di situ kan adalah tempat untuk membuang manusia-manusia. Begitu mulianya, gagah dan cantiknya manusia. Allah tidak peduli dan tidak memerlukan ketampanan, kegagahan kalau dia durhaka. Allah tidak melihat ketampanannya, kegagahannya, bangsanya mulia dan sebagainya. Dak ada sugi, dak ada bangsa mulia, dak nara guna, nara agama. Masya Allah, dak ada bangsa mulia, sugi, dak nara guna, lamun dia dapat urus agama. Nah, ini jemaah sekalian. Manjur namun tuah tinggalang dunia, masuk ke alam luar dunia, alam barzakh, terus tidak akan mungkin kembali lagi. Dia nara alam tobat, dia nara alam untuk kembali lagi. Ngumbing meletek, dah akan jak darah dari air mata dan ini kutobat turas mana-mana semenda ngenongkat di Quran. Mana-mana semenda, aku dulu sejam 2 jam ke semenda, ya Allah. Nggak akan berarti sama sekali. Nah, gitu. Sangat sudah diingatkan, sudah beritahukan berkali-kali. Tahu dia nenek doang. Nah, itu yang kan, alhamdulillah kita berusaha untuk selalu kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesadaran tentang neraka yang selalu kita katakan waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Lalu dulu seakan-akan ditolak ngendengin tentang surga sini, tamak aja surga ini sih perlu jauh kajian akan neraka dulu ini. Memang nanti ada juga macam manusia yang memang akan masuk surga, tetapi mampir dulu di neraka. Ini yang kita tidak inginkan. Sakit lalu, jemaah. Ngeri. Ini sekedar dunia saja. Api lahar seperti apa umpamanya, panas-panas yang tersimpan di gunung itu kalau yang meledak seperti apa. Nauzubillah. Apalagi si jemaah ngenten deh kiamat ini deh akan bagus takut, apalagi si jemaah menukan jak jemaah artinya terbandingkan ngisi waktu syarat aja inilah sejauh 1000 tahun, bukan jemaah ini kanan ini dan ganti-ganti sesuai dunia. Subhanallah. Intahanis syahwat, dia tidak akan memiliki kemauan-kemauan apalagi yang tidak berarti, berakhir sudah. Jenar ambisinya. Kemudian yang ketiga, kata senario man tayaqana bil maut. Nah, kalau orang yang benar-benar yakin dengan mati, dengan kematiannya, yakin angkun kena mati, in hadamat alih zarzat, akan hancur semua macam kelezatan kenikmatan. Artinya di narak mai pemangan dan di putih mai apa sih mai istilah sangat wah nunggalang dan kita mati seperti itu. Sudah selalu terpikir akan mati, meninggalkan dunia dan selamanya tidak akan mungkin pernah kembali lagi dunia. Sudah ngumbing-ngumbing mainnya, nikmat berupa makanan, nikmat berupa jabatan, nikmat berupa kekayaan, nikmat berupa apa saja umpamanya, sudah semuanya hilang. Waman arafad dunya hanat alaihil musibat, demikian pula kalau orang yang benar-benar tahu tentang dunia. Ya, jadi ini masih ini teman, tahu angkun langitnya dunia sini.
Pada satu zaman di dunia sini, ternyata rere orang dunia sini, ternyata dia kenakan itu. Arti rere di sini kan sudah dia selalu ya, dapat mengumpulkan dunia, memiliki dunia, tidak pernah kekurangan dan kemewahan penghasilan, ya miliaran katakanlah, ini cukup miliaran, triliunan malah. Tiba-tiba tak terseko. Makanya contohnya, itu contoh kan kadang-kadang itu hakikatnya dia dimusuhi oleh dunianya. Rezeki yang dimilikinya begitu mudah dan gampangnya, tiba-tiba dia diancam dan dia celaka si dunia. Itu artinya. Nah, jadi walaupun kelihatannya yang dunia ini dalam hidup kita umpama serba mudah dan gampang dan serba enak, tapi tidak akan pernah lepas daripada kebencian, daripada hasad dari orang lain yang menginginkan agar kita sengsara menderita. Pokoknya di sini aman isinya, keadah zaman itu isi dunia. Nah, lalu bagaimana agama segera mensyukurinya, barulah dia aman. Yang pun Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah ditawarkan untuk memilih apakah dunia serba ada kaya raya, ilmu, kemudian kekuasaan. Nah, ternyata beliau memilih ilmu. Beliau tidak memilih raja berkuasa, tidak memilih kaya raya. Nah, dengan ilmu ternyata raja berkuasa dan harta benda semuanya dimilikinya. Dengan nikmat yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, semakin beliau takut dengan nikmat yang begitu besar dan banyaknya, sehingga dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai dia berkelor seakan-akan sang luit nikmat sini membina jadi raja, apa yang milianan dia nak susahnya, dan semua makhluk yang ada mampu dikuasainya. Dia bisa berbicara sama semut, sama burung, sama binatang, semuanya tunduk. Jangankan binatang, setan tunduk isinya. Baki berak. Bon perintah-perintah, setan, halo, tangkapan kumpak tunduk segala itu. Nah, mengoyong setan, nyelam setono untuk menangkap ikan umpamanya, diperintah, tidak berani. Begitu wibawa seorang Nabi, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak perlu menggunakan pesawat kalau dia mau keluar negeri umpamanya, kemana saja, cukup pakai angin. Masya Allah. Tapi beliau selalu takut makan, dia hanya makan roti. Jadi indeknya teman-teman mangkunita janganlah macam-macam makanan tu. Nah, Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabbi, berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Nah, jadi itu yang bisa melindungi kita. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Sekecil apapun nikmat, apalagi besar, dengan mensyukurinya akan jadi aman, terlindunglah dia. Tapi bila mana terjadi penyelewengan, penyimpangan, bawahnya, inna azabi lasyadid. Nauzubillah. Cepat atau lambat dia akan pasti merasakan dan menemukan azabi lasyadid.
Nauzubillah. Jangan pernah merasa oh Allah reda, oh murah rezekiku kena kerja nah. Tegi aku rajin puasa, murah rezekiku. Nah, tegi aku berdagang, murah rezekiku. Merasa murah. Selalu menjadi ukuran ya, bahwa dirinya baik dan buruk dia rezeki. Oh, tanda Allah reda Allah kayun murah memberi rezeki. Dia tidak sadar mungkin rezeki yang diberikan itu kalau tidak berimbang dengan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hak-hak orang yang tidak pernah terpenuhinya umpamanya. Padahal sebagai pengusaha yang sukses tetapi terlupakan hak berupa zakat, terlupakan hak orang lain fakir miskin, semakin murah rezekinya, bukan menjadi tanda Allah reda, tapi perlu diingat mungkin itu adalah istidraj, Allah murka. Jatuh saat cepat atau lambat tiba-tiba dicabut dengan begitu mudah dan gampang. Tiba-tiba rezekinya jauh menurun. Kalau pengusaha bangkrut umpamanya, nah semacam itu. Atau mungkin kadang-kadang dia sendiri yang mengalami seperti apa. Nah, jadi kita tidak akan bisa menilai tanda Allah suka dan reda karena rezeki yang murah. Tapi lihatlah seperti apa. Apakah ringan kita, merasa beratkah kita, ada keterpaksaan kita dalam beribadah. Itu yang perlu kita periksa di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita ada rasa ringan dan ada rasa senang dan nikmat ibadah sangat kita perlukan, apalagi kalau dia sudah selalu menggantungkan diri dan masjid, Masya Allah, hatinya mu'allaqun bil masajid katanya. Dia yang dijanji oleh Nabi akan berada di bawah terap terhormat bersama para Nabi Rasul kumpul di padang mahsyar. Ini yang kita berharap tentu mudah-mudahan. Nah, jadi kita diingatkan oleh Imam Ali, siapa yang benar-benar mengenal tentang dunia, hanat alil musibat, akan menjadi tunduk dan hina musibah-musibah itu. Artinya dia tidak akan merasakan apa yang dianggap sebagai musibah, itu tidak sama sekali dianggapnya sebagai musibah, tapi sebagai ujian. Andai kata itu musibah merupakan ekses atau akibat dari suatu kesalahan umpama yang dia lakukan, tidak seberapa. Ya, musibah yang dia terima itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan akibat berat dan dahsyat nanti di hari kemudian. Dari ngumbe-ngumbe susah, sakit lagu di dunia tawana belum berarti sama sekali. Coba sesusah-susah dengan arah doang jalan keluarnya. Apa saja jalan keluarnya, tidak akan selamat terus mengalami. Dan tetap secara positif bila menerima, bila menemukan dan merasakan semacam kesulitan, kesusahan dan apa saja berupa musibah, secara positif husnuzon kepada Allah, itu ujian. Kita tambah terus pengabdian kita, tambah terus pendekatan kita. Lebih baik dia husnuzon dengan istighfar, astagfirullah. Mungkin banyak dosa salah, astagfirullah. Nah, jamaah sekalian, betapa buruknya predikat dan sebutan kalau orang yang sudah begitu banyak mendapatkan nikmat dan Allah berikan cuma-cuma, rezeki begitu murahnya Allah berikan, tuntun terus ingat-ingat dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah macam manusia. Kalau tidak salah ada tuan guru mengatakan, iya wahnu semoton manuk ini pun lah. Lamun manuk dah solah lalu sesemoton ini. Aduh menaku jana pada si sempi. Tahu nih masih lebih terhormat sapi, kerbau masih, kambing umpamanya tidak berakal. Walaupun dia bersalah, dia tidak akan masuk neraka dan bisa berguna bermanfaat. Yang namanya kambing, kerbau, yang namanya sapi, sembelih, tekadu roah, sembelih, kadu zikir. Lamun manusia jadi apa? Ini lamun mati ngumbe. Ini ada yang tahan, segera bawa tanam. Masya Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walhum azanun la yasma'una. Punya hati tapi dia tidak punya perasaan. Tidak bisa ngerti dan paham hati yang diberikan. Punya telinga, punya mata, banyak nikmat diberikan, fasilitas. Tapi ulaika kal an'am, sudah jelas. Lamun makhluk sepadaan ada seolah ini kal an'am, bagikan hewan, binatang, balhum adall, bahkan lebih keji dan lebih jahat, lebih jelek dari binatang. Balhum adall, lebih jahat. Nah, ini kita sekalian, dan itu berlaku pada manusia, jin, dua jenis makhluk ini. Karena sudah ditawarkan untuk memikul, membawa amanat, disodorkan oleh Allah. Ternyata manusia yang paling pedena, manusia angkat tangan untuk membawa amanat. Malaikat, ya, memang bersedia bersitapi. Makhluk-makhluk yang besar sudah ditawarkan, gunung, langit, bumi semuanya, wasfaqna min hawa mahrisan, enggan, tidak berani sama sekali membawa amanat yang ditawarkan. Wahamal insan, namun ternyata manusia dengan pedenya sanggup. Yang ke manusia dia nolak kita kemampuan dulu manusia ini. Sok nak geger doang, sanggup nak doang dulu. Lalu soal tahun dia nak kita dirinya. Soal tawa, ya, tahun dia itu nomor balu olas. Soal tahu sini nomor balu olas. Si perlu memiliki, menguasai, mampu ndak, itulah dia manusia karena nafsunya, karena ambisinya. Nah, itulah jemaah sekalian, karenanya perlu kita pandai-pandai memilih bagaimana cara di dalam membawa diri dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang pengembala kambing. Dia di satu waktu ditemui oleh seorang laki yang memang memiliki dasar pengetahuan, memiliki ilmu tentang agama. Teman sekalian, nanti pada waktu lain insyaallah mudah-mudahan riwayat yang kita sebutkan tadi itu ada pentingnya untuk kita kaji. Mudah-mudahan pada waktu lain kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama ikuti pada malam ini, karena yang mempunyai jadwal kayaknya berhalangan, biasanya Tuan Guru Lukman itu rajin. Kalau tidak salah hari Senin kemarin peletakan batu pertama masjid, ya, bongkar total di Pringgesel, ya, bersama Bupati. Di situ
mungkin kesibukan-kesibukan itu sehingga kayaknya beliau berhalangan ya. Oh, oh ya. Oh itu ya. Oh iya betul. Lebu Bontong bulan Sapar nih. Turun Bahlil turun deh. Ya. Aduh lagu-lagu tua tetap pernah saya barangkali katakanlah ya untuk selalu menjaga diri menghadapi terutama berbebontong ini bilang tenginam. Ini contohlah ada benteng gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Bismillah. Jaga nih coba. Dijaga kita insya Allah. Ada saja yang melindungi kita. Minum. Air putih ini sangat dengan doa asma amin dan aman ya. Mudah-mudahan ya kita tetap sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah SWT dan insya Allah selalu akan pelihara. Mudah-mudahan semua amal bakti yang sudah kita persembahkan semoga Allah berkenan kabulkan segala kekurangan kekeluhan kecil besar sengaja mudah-mudahan mendapatkan ampunan hingga dapat husnul khatimah mati dalam iman masuk surga tanpa urusan. Al-azimnya bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la nafika wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.